Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan optimalisasi pertumbuhan tanaman melalui sistem penyiraman otomatis untuk meningkatkan efisiensi pertanian. Adapun anggota kelompok 9 yaitu Syahrul Nisa Razali, Muhammad Toha Yasin, Muhammad Noval Febriansyah, dan saya sendiri Didi Setiawan. Aspek pasar dan pemasaran. Pertama ada analisis tren pasar. Pasar sistem penyiraman otomatis saat ini didorong oleh tren global dalam efisiensi penggunaan air, teknologi pintar, dan perubahan gaya hidup konsumen yang lebih peduli dengan kenyamanan dan efisiensi. Proyeksi pasar menunjukkan pertumbuhannya stabil, terutama dengan semakin populernya sistem yang menggabungkan teknologi IoT atau Internet of Things dan kecerdasan buatan, serta meningkatnya adopsi di sektor pertanian, perumahan, dan komersial. Yang kedua, strategi pemasaran. Segmenting. Produk ini terutama ditujukan untuk para petani di daerah Pati, Jawa Tengah, namun bisa diperluas ke wilayah pertanian lainnya yang memiliki kesulitan dalam manajemen air, seperti daerah kering atau daerah dengan irigasi terbatas. Kemudian targeting. Target utama produk ini adalah petani dengan lahan sedang hingga lebih besar karena cenderung membutuhkan sistem otomatisasi untuk mengelola lahan mereka. Mereka sering menghadapi tantangan dalam melakukan penyiraman yang konsisten di seluruh lahan. Lalu positioning. Sistem ini diposisikan sebagai solusi yang dapat membantu petani mengurangi penggunaan air yang sangat penting di daerah dengan ketersediaan air yang terbatas. Dengan penyiraman yang tepat dan terukur, petani tidak hanya dapat menghemat air, tetapi juga menurunkan biaya operasional untuk tenaga kerja dan listrik. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk adalah inti dari borot pemasaran yang mencakup barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam kasus ini, produk utamanya adalah sistem penyiraman otomatis berbasis IoT. Yang kedua ada price atau harga. Strategi penetapan harga sangat penting dalam menentukan daya saing produk di pasar. Harga ditetapkan berdasarkan manfaat yang diperoleh petani, seperti penghematan air, peningkatan hasil panen, dan penurunan biaya operasional. Mengingat produk ini mampu meningkatkan efisiensi secara signifikan. Harganya akan disesuaikan dengan nilai yang ditawarkan. Yang ketiga ada tempat. Produk ini bisa dijual melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada yang sudah memiliki basis konsumen besar. Dan juga kerjasama dengan toko pertanian di daerah Pati dan sekitarnya untuk menjual perangkat penyiraman otomatis. Ini penting agar petani yang kurang familiar dengan pembelian online bisa mendapatkan produk dengan mudah. Yang keempat ada promosi. Pemasaran digital menggunakan platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube dengan konten menarik dan mengedukasi tentang manfaat dari produk dan pesan yang dapat menjaga audiens luas. Aspek ekonomi dan lingkungan. Aspek ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Penerapan teknologi seperti ini dapat memajukan sektor pertanian, meningkatkan pendapatan petani, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pertanian pati. Kedua ada aspek sosial, meningkatkan kualitas hidup petani. Yaitu petani dapat mengurangi beban kerja basic yang diperlukan untuk irigasi. Hal ini memberikan lebih banyak waktu untuk fokus pada aspek lain dari pengelolaan lahan dan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga ada aspek budaya. Perubahan budaya dalam pengelolaan lahan dari mengenai fisik dan manual dapat beralih ke manajemen berbasis data yang lebih efisien dan ilmiah. Hal ini membantu menciptakan budaya pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan teknologi. Mitigasi dampak negatif. Pengelolaan limbah elektronik. Untuk meminimalisir dampak limbah elektronik, perlu adanya program daur ulang limbah elektronik. Hal ini mencakup penggantian perangkat dengan pengelolaan yang ramah lingkungan. Dapat dioptimalkan dengan mengadopsi sumber energi terbarukan seperti panel surya. Aspek teknik dan teknologi, perencanaan letak pabrik, pabrik produksi, kawasan industri di Batam, Tangerang, dan Bekasi, karena memiliki koneksi logistik yang baik dengan negara pemasok komponen elektronik, sensor, dan modul LOT, seperti Cina dan Singapura. Batam merupakan zona ekonomi khusus dengan berbagai insentif pajak yang bisa mengurangi biaya produksi. Pabrik persediaan inventory, kawasan industri Semarang karena letaknya strategis dekat dengan pasar wilayah pertanian pati dan memiliki akses transportasi yang baik untuk pendistribusian ke seluruh Pulau Jawa. Pemilihan teknologi. Uraikan teknologi yang digunakan dalam proses produksi, bagaimana teknologi ini diperlukan dalam bisnis. Teknologi manufaktur sensor soldering, memproduksi sensor kelembaban tanah yang akurat dan tanah tahan lama. Berkaitan komponen seperti sensor modul komunikasi seperti menggunakan teknik soldering untuk memastikan konektivitas yang baik antar komponen. Teknologi LOT dan mikroprosesor. Mikroprosesor dan modul komunikasi seperti Wi-Fi dipasang untuk memungkinkan perangkat terhubung ke internet dan mengirim data ke cloud. Teknologi cloud dan big data, data yang dikumpulkan dari sensor akan disimpan di cloud yang memerlukan teknologi penyimpanan yang handal. Analisis big data digunakan dalam produksi algoritma untuk mengelola data sensor secara efisien. Desain dan prototyping dengan CAD. CAD Computer Aided Design digunakan dalam merancang fisik produk
Desain 3D memungkinkan uji coba secara virtual sebelum memproduksi perangkat secara massal. Teknologi pengembangan aplikasi mobile dan web diperlukan untuk membuat aplikasi mobile dan platform web yang mudah digunakan petani dalam memantau dan mengontrol sistem penyiraman. Aspek manajemen. Manajemen usaha, perencanaan produksi menyusun rencana produksi berdasarkan permintaan pasar dan kapasitas yang tersedia. Pengendalian proses produksi, memastikan proses produksi berjalan efisien sesuai dengan standar kualitas dan waktu yang ditetapkan. Manajemen sumber daya, mengelola bahan baku, mesin, dan tenaga kerja untuk mendukung proses produksi. Pengawasan kualitas, melakukan kontrol kualitas pada setiap tahap produksi untuk memastikan produk akhir memenuhi standar. Pemeliharaan peralatan, mengatur pemeliharaan dan perbaikan mesin agar tetap berfungsi optimal. Pelaporan, membuat laporan terkait produksi efisien dan masalah yang dihadapi untuk evaluasi dan perbaikan di masa depan. Kolaborasi dengan departemen lain, kerjasama dengan departemen seperti pemasaran, keuangan, dan logistik untuk memastikan kelancaran operasional. Job deskripsi Syahrul Rezali, Ketua, Muhammad Novel Fibriansyah, tugas Departemen Produksi, Didik Setiawan, tugas Manajemen Keuangan, Muhammad Toha Yasin, promosi dan pemasaran produk. Nama usaha Auto Water Sprinkle. Berikut adalah penjabaran makna dari nama tersebut. Nama usaha Auto Water Sprinkle memiliki makna yang kuat dan relevan dalam konteks untuk membantu para petani di Pati agar lebih efisien. Auto menunjukkan fokus pada keberlanjutan dan komitmen untuk menggunakan sebuah sistem yang dapat bekerja secara otomatis tanpa perlu intervensi manusia setiap saat. Sistem akan menyala atau mati sendiri berdasarkan sensor atau timer yang diatur. Komponen 2. Water. Komponen utama yang digunakan dalam sistem ini adalah air. Air digunakan baik untuk memadamkan api maupun untuk menyiram tanaman atau area yang membutuhkan air. Sprinkler. Ini adalah alat yang menyebarkan air dalam bentuk semprotan atau butiran halus. Sprinkler bekerja dengan menyebarkan air ke area yang luas untuk memastikan penyebaran air yang merata. Untuk badan usaha perusahaan perseorangan, usaha ini sangat cocok dimulai dalam skala kecil, seperti penanam sayur, buah-buahan. Untuk ini memudahkan dalam memulai usaha karena pemakaiannya yang lebih sederhana dan modal yang dibutuhkan lebih rendah. Dokumen legalitas mengenai penerapan sistem penyiraman otomatis berbasis Internet of Things (IoT) dalam mengoptimalisasi pertumbuhan tanaman di sektor pertanian perlu mencakup sejumlah aspek hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sistem ini yang diadopsi di wilayah Pati, dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan air dan tenaga kerja di bidang pertanian, mendukung produktivitas yang lebih tinggi serta memanfaat teknologi modern. Dokumen tersebut harus menguraikan ketentuan penggunaan perangkat IoT sesuai standar keamanan data dan privasi yang berlaku di Indonesia. Mengingat sistem ini mengandalkan pengumpulan data pertanian melalui jaringan internet. Selain itu, regulasi terkait spesifikasi perangkat IoT perlu diikuti untuk menjamin kualitas serta keamanan perangkat yang digunakan. Legalitas sistem penyiraman otomatis berbasis IoT juga perlu mematuhi regulasi lingkungan, termasuk upaya pengelolaan sumber daya air yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan adanya dokumen legalitas ini, sistem penyiraman otomatis diharapkan dapat diterapkan secara sah dan aman, mendukung efisiensi pertanian di Pati sekaligus berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem setempat.